programming, ya, pemrograman web untuk di semester 3 ya. Mungkin hari ini kita akan fokus sekarang untuk kontrak kuliahnya seperti apa saja yang bisa kalian dapatkan di mata kuliah pemrograman web ini, dan kedepannya hasil yang kalian dapatkan itu seperti apa. Oke ya. Untuk kelas semester 3 ini berarti kalian baru selama ini di semester 1 itu semuanya daring ya? Iya Pak. Iya Pak. Berarti di semester ini sudah mulai untuk ke kampus. Berarti Bapak juga bisa menyebutkan sebagai mahasiswa alumni dari COVID. Alumni ya. Mudah-mudahan COVID segera berhengkang di dunia. Dan mudah-mudahan selama perkuliahan kita selalu terjauhi dari virus COVID-19 ya. Dan Bapak mohon untuk keamanan kita semua, yang belum vaksin silakan cepat-cepat untuk vaksin. Akhir Oktober sama dokter untuk vaksin ya. Yang tidak vaksin, yang sudah vaksin ketiga apa? Belum ya? Belum Pak. Lama-lama dulu. Sebelum kita masuk ke kontrak kuliah, untuk mata kuliah kita ini itu kan mata kuliah pemrograman web. Nah, sebelumnya di semester 1 yang berkaitan dengan website atau pemrograman, mata kuliah apa yang sudah kalian ikuti atau sudah kalian pelajari? Dasar pemrograman sama Pak Theo. Nah, Bapak tanya, untuk dasar pemrograman kemarin materinya tentang apa? Tentang apa kemarin? Lupa. Ayo, siapa yang ingat? Dasar pemrogramannya, materinya tentang apa tuh? Lupa, berarti kita mulai dari awal lagi ya? Iya Pak. Oke. Kita mulai dari mana? Kenalan? Sudah kenal dengan Bapak? Belum Pak. Belum ya? Belum ya? Mau kenal? Mau. Mau aja. Oke. Bapak M. Yusuf, Eskom, MSI ya. Boleh dipanggil Pak Yusuf. Oke, jadi Bapak ini kan biasanya tuh mengampu di semester senior kalian. Nah, sekarang kan semester 5 ya. Bisa mengampu, kalau di semester sebelumnya memang mengampu mata kuliah pemrograman web. Di semester kemarin Bapak itu mengampu mata kuliah multimedia. Ya. Multimedia di situ ada desain grafis dan animasi. Jadi nanti mudah-mudahan di semester 4 kita bertemu lagi dengan mata kuliah tersebut ya. Dan antusias mahasiswa senior kalian itu luar biasa ya di multimedia. Oke. Ya. Untuk yang kedua gimana belajarnya? Gimana? Untuk yang kedua gimana belajarnya? Oke. Untuk yang di shift 2 nanti itu bisa menyaksikan di video. Soalnya ada yang nanya. Bisa kan? Tidak perlu ketemu kan? Tinggal lihat video ini. Ya kan? Kalian juga bisa. Ya, gitu ya. Iya Pak. Jadi kalian pun bisa mengulang lagi. Oh, Bapak kemarin nyampaikan apa ya? Saya lupa. Nah, seperti yang Bapak tanyakan di awal tadi. Apa materi mata kuliah dasar pemrograman kemarin? Nah, jawabannya lupa. Kalau tidak mau lupa, solusinya lihat lagi di konten. Oh, di konten Bapaknya ada nih kemarin materinya. Daripada buka YouTube, searching game FF
Oke, nama sudah, mata kuliah pemrograman web. Dan untuk pemrograman web ini kita nanti sebenarnya untuk perkuliahan kan ganti-ganti nih 50-50 kita di lab ya, di lab terus di sini dan kita langsung bisa praktek langsung. Untuk SKS ada 4 SKS ya. Nah, bagaimana sih mekanisme yang Bapak akan terapkan di perkuliahan kita? Untuk mekanismenya, mekanisme penilaian, terutama mekanisme penilaiannya Bapak seperti apa? Oke, Bapak akan membagi untuk item penilaian, Bapak akan membagi 4 ya. Bapak akan bagi 4. Yang pertama itu ada penugasan, tugas ya. Ada tugas-tugas nanti di setiap praktek kita, itulah yang akan menjadi tugas-tugas kalian. Misalkan nanti Bapak menginstruksikan di latihan kita selalu kalian simpan dengan, misalkan latihan pertama selalu simpan dengan nama latihan pertama, terus menerus latihan kedua terus nanti tertata. Nah, Bapak harap kalian masing-masing ini punya flash disk ya, atau nanti ketika perkuliahan bagi yang ingin membawa laptop sendiri silakan bawa laptop sendiri dan silakan dioperasi prakteknya boleh dari laptop sendiri kalau bisa pakai laptop sendiri ya. Jadi data kalian itu aman dan memang milik kalian. Kalau di pakai komputer yang ada di lab boleh, tapi kalian punya flash disk, jadi nanti kalian ambil lagi hasil yang kalian buat tadi, itu ya. Ada yang belum punya flash disk? Ada semua. Bukan anak SI kalau udah punya flash disk, laptop atau alat perang. Laptop itu jadi alat perang ya, alat perang anak SI. Masa anak komputer alat perangnya nggak ada? Oke, penugasan ya, penugasan itu 20%. Jadi setiap pertemuan ataupun setiap praktikum kita, Bapak akan selalu memberikan tugas latihan, ya, tugas latihan berkenaan dengan web programming. Nah, untuk web programming ini, pemrograman web ini, kita Bapak akan menyajikan memang mulai dari dasar lagi sebenarnya, ya, bukan pakai yang web tingkat tinggi, tapi kita mulai dari dasar agar kalian lebih paham lagi, ya, alurnya, ya, bukan langsung punya web, ya, tapi itu jangka panjangnya. Dengan modal ini kalian nanti kedepannya bisa punya web sendiri dan bisa produktif di situ, atau bisa menjadi seorang programmer kan. Tapi ini mata kuliah ini Bapak akan menyajikan dasar-dasarnya dulu, mulai dari dasar sampai lanjutan. Oke? Yang kedua ada UTS ya, biasa UTS di pertemuan ke-8 nanti kita ada UTS dan UTS nanti ya sama dengan perkuliahan sebelumnya, ada soal-soal yang Bapak akan berikan dan soalnya itu bukan pertanyaan-pertanyaan simpel, tapi lebih ke praktek membuat produk. Akan Bapak instruksikan buat biodata kalian dan biodata itu kalian buka menggunakan browser. Misalkan browsernya mau pakai Mozilla, mau pakai Opera, mau pakai Windows Internet Explorer dan yang lainnya, silakan. Itu contoh ya, contoh UTS. Selanjutnya untuk UTS itu 25%, cukup tinggi. Bapak tambahkan 5% daripada penugasan. Ya, jadi upayakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Selanjutnya ada
juga UAS. Ya, begitu juga UAS. Nanti Bapak padukan mulai dari semester 1 mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu kita satukan. Misalkan pertemuan pertama kita belajar tentang membuat kata-kata dan ditampilkan di browser, membuat tabel, mengupload foto dan lain sebagainya. Nanti di UAS itu tugasnya misalkan ini contoh ya, tugasnya kalian buat selengkap mungkin data kalian segala macam, atau mungkin bisa sampai ke membuat blog ya, membuat blog sendiri. Jadi perkuliahan kita ini kita anggap sebagai sharing knowledge namanya, sharing ilmu ya. Jangan terlalu kaku sekali ya, jangan kaku kuliahnya. Jadi kita enjoy saja, kita anggap ini adalah diskusi kita sama-sama. Oke ya, jangan terlalu kaku, nanti jadi patung kan. Nah, kita perkuliahan kita bawa enjoy, kita bawa serius tapi santai. Yang penting ilmunya dapat. Ya. Oke, itu untuk yang UAS. Selanjutnya ada presensi ya, atau kehadiran. Nah, kehadiran inilah yang Bapak buat lebih besar. Misalnya ya, ada 30%. Jadi Bapak harap adik-adik mahasiswa ini yang betul-betul konsisten, artinya selalu aktif di perkuliahan Bapak, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke. Dan kalau jangan sampai misalkan hari ini masuk, besok udah masuk, terus liburnya banyak ya, jangan sampai. Jadi masuk terus, dan itu akan menjadi salah satu nilai tambah yang sangat besar buat Bapak. Artinya kita saling menghargai di sini ya, saling menjaga dan saling menghargai. Bapak sebagai penyampai materi, kalian sebagai penerima materinya. Kehadiran itu sangat berpengaruh buat kalian, karena kita tidak tahu ya, apa misalkan di latihan atau di UAS atau UTS itu ada nilai yang kurang, jadi presensi juga akan membantu ya, akan membantu kalian juga. Dan alhamdulillah selama Bapak memegang mata kuliah, alhamdulillah memang ada yang E. Alhamdulillah ada yang E. Nah, pertanyaannya, kenapa yang E itu Pak? Ya enggak? Karena pertama masuknya ada 2 kali dalam 1 semester. UAS tidak ikut, UTS tidak ikut, tugas ngumpul 2 kali. Ya, nilai apa yang mau Bapak kasih? Ya, kalau bukan nilai E. Kalau Bapak kasih nilai A, protes, Bapak kan serang ke mahasiswa. Kalau masuk jurusan nilainya E Pak, itu baik nggak? Ya tergantung tugasnya ngumpul nggak, kan banyak nih. Ada tugas, ada UTS, ada UAS. Kan itu kalau tugas dikerjakan kan ada penilaiannya. Tugas 20%, UTS 25%, UAS 25%, presensi 30%. Oke. Sampai di sini paham? Oke. Satu lagi yang perlu dan sangat perlu yang kalian ketahui, bahwa dari sisi presensi itu ada sisi akhlaknya. Bapak menginginkan akhlak kalian di dalam proses perkuliahan dengan kita semua yang ada di sini. Bapak minta dan Bapak harap semuanya tidak jauh dari hal-hal yang buruk ya. Oke ya.
semuanya adabnya bagus gitu kan. Untuk yang perlu lagi sebenarnya bahwa akan jelaskan yang terakhir ya, yang terakhir aja. Jelaskan. Oke, sampai di sini jadi totalnya semuanya 100% ya. Jadi kalau semuanya terpenuhi 20% aman, 25% aman, 25% aman, 30% aman, nyampe lah 100% dan nilai kalian bisa mau dapat nilai A. Mau Pak. Silakan dipenuhi semua kriterianya, aman kan? Di sini ada yang nilai di semester kemarin. Nggak ada. Alhamdulillah ada ya. Ada yang nilai A? Ada. Alhamdulillah ada ya. Ada. Ada yang nilai D? Maklum Pak. Oke, artinya dan selama Bapak mengajar untuk materi-materi perkuliahan sebelumnya di senior kalian, alhamdulillah itu tadi yang Bapak bilang tadi, yang E-nya penyakitnya itu, selainnya alhamdulillah aman. Ya, alhamdulillah aman, dan semoga kalian juga kedepannya ketika nilainya di store di akhir semester nanti, mudah-mudahan kalian aman semua ya, mudah-mudahan aman semua dan mendapatkan nilai A semua. Yang penting tadi adalah semua kriteria dari item penilaiannya semua terpenuhi. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Mungkin bisa. Yang penting materi dasar pemrograman masih ingat? Masih ingat? Lupa. Yang belakang baru datang tadi, kenapa? Apa penyakitnya? Nyesat. Oke, tidak apa-apa. Baru pertama. Besok tidak usah nyesat lagi. Masa besok sudah lupa lagi? Seperti dasar pemrograman. Lupa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Presensinya, oke. Spidol Suta bisa diakses? Bisa. Aman. Spidol Suta kita sudah aman. Dan nanti Bapak akan buat untuk lokal ini dasar pemrograman web untuk lokal ini Bapak akan buatkan, dan presensinya nanti nyusul di situ ya. Bapak akan share di situ. Kalau misalkan ya Bapak akan share di di Spidol ya, Spidol Suta, karena itu menjadi salah satu alat komunikasi kita untuk pembelajaran. Oke ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Pakaiannya Pak? Hah? Cara berpakaian. Cara berpakaian harus, kalau yang pakai ini kancing harus dikancing. Tidak boleh pakai baju kaos. Twitternya juga. Tidak pakai baju Pak. Atau tetap Pak? Ya? Boleh Pak? Hah? Boleh. Kali ini tidak apa-apa. Besok pakai baju makan. Wah, dari sini. Jangan malu. Ini kan kan kelihatan tuh. Ya lu. Boleh. Oke. Itu yang belakang tuh, sini yang terlambat. Sini. Perhatikan. Nakal. Balik. Parah. Jadi pakaiannya ya seperti ini. Ya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi jangan lagi pakai sweater, tak pakai dalaman. Nanti kalau sweaternya koyak gimana? Ada yang terpesona nanti. Nah, seperti judul lagu. Jangan, nanti kita kena ini. Copyright. Jangan nyanyi di sini, nanti kena copyright. Oke. Nah, kalau ada kancingnya, itu dikancing. Kalau enggak, kan kata orang preman,
Iya, Pak. Ya kan? Oke. Nah, kasih ya. Pakai baju kemeja, ya. Jangan pakai kaos lagi. Kalau pakai sweater, sweaternya dibuka, tapi tidak sekarang. Kalau buka sekarang lah ya. Ayo. Oke ya. Gitu. Sejauh ini bagus semua. Pakai levis, ya. Kalau pakai levis nggak usah ya. Kalau bisa, ya celana dasar. Ya, contohnya kayak bapak, ya. Kan keren. Ala-ala Korea. Asik. Tawa ya, senang ya. Ya, gitu ya. Pakai celana dasar atau kalau bisa jangan pakai levis. Kan ada sudah pernah kan di ini ya, diingatin waktu baru masuk kuliah kemarin. Ya. Nah, mungkin langsung ya. Untuk ini hari pertama kalian di labor ya. Memang tidak ada kalian pernah mendapat kabar bahwa mau ke labor itu syaratnya seperti apa? Belum ada. Jadi ini semuanya alma mater sudah dapat kan? Sudah. Kenapa Bapak tanya itu aja yang tahu? Pakai almet. Ya, untuk keseragaman kita. Jadi tahu Bapak ini mahasiswa Bapak ini mau masuk ke lab nih, yang pakai alma mater nih. Jadi kalian datang, setiap kalian praktek ke lab, Bapak harap kalian semuanya masuk udah pakai alma mater masing-masing. Jadi tahu Bapak, oh ini mahasiswa ini mau ke lab dan untuk mengikuti perkuliahan. Pertama, itu tadi Bapak tahu bahwa ini mahasiswa Bapak untuk ikut perkuliahan Bapak di praktikum. Yang kedua, takutnya ada yang kedinginan. Jadi kalau pakai alma mater kan hangat-hangat, gitu kan? Ya, jadi pakai alma mater. Ada semua kan? Ada, Pak. Ada. Tapi jangan pakai alma mater, tapi di dalamnya kaos. Ya. Nah, kalau yang pakai dari luar itu pakai sweater atau pakai jaket atau pakai jaket itu dilepas. Ya. Tapi tidak sekarang. Ya. Sweaternya dibuka, jaketnya dibuka, masuk pakai alma mater. Kan lebih oke kan? Lebih mantap, lebih rapi. Ya. Sampai di sini paham? Udah boleh masuk. Duduk duluan. Tunggu duluan. Ya harus ingat terus, jangan sampai lupa. Iya, Pak. Ya, kalau misalkan alma maternya dipinjam kawan, tapi balik lagi. Kan kawan kan banyak kan bisa, saya alma mater saya lagi cuci, tidak ada alasan. Kan bisa sebelum masuk kuliah nih, kan kita kuliah kan jam 1 ya, jam Iya. 1. Sebelum itu bisa pinjam sama kawannya, pakai dulu untuk masuk perkuliahan Bapak. Bapak rasa tidak ada alasan sih, karena kalian sudah punya semua. Masa alma maternya digantung saja di rumah, sampai mau skripsi aja baru pakai, mau KKN baru pakai. Kita manfaatkan, ya enggak? Kita manfaatkan. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi pakai alma mater. Ya. Yang nonton video ini perkuliahannya pakai alma mater kalau mau masuk ke lab. Harus dikasih tahu mahasiswa yang lagi santai di rumah. Ya, lagi nunggu zoomnya, nggak ada zoomnya, kita pakai nonton aja nanti. Oke ya. Jadi Bapak harap tidak ada yang lupa-lupa lagi, tidak ada alasan lagi yang lupa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, Bapak lanjut ya. Ya. Ketentuan lain yang harus dipenuhi. Nah, ini mungkin secara pintas Bapak sudah sampaikan tadi ya. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka. Nah, jadi artinya ada sekitar 2 pertemuan kalian memang mungkin ada berhalangan atau ada hal-hal yang perlu kalian selesaikan. Mungkin lagi cekcok sama pacarnya, lagi galau, lagi pikiran kusut. Wah, ini kalau saya masuk di pertemuan Bapak ini pasti tidak masuk, pasti tidak bisa nyerap otaknya karena lagi putus sama pacarnya. Iya, bisa jadi kan? Bisa ya. Bisa jadi. Aku udah masuk dulu lah. Lagi pingin santuy di rumah. Santuy. Tapi jangan ketagihan santuy. Nah, oke dapat E. Oke. Jadi bisa kalian manfaatkan. Tapi keinginan Bapak kalian penuhi sampai 100%. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan juga untuk penilaian. Selanjutnya harus menyelesaikan tugas praktikum pada tiap pertemuan. Oke, tadi sudah Bapak jelaskan kan? Setiap pertemuan harus ada latihan itu harus diselesaikan. Oke, selanjutnya seluruh tugas harus dikumpulkan melalui email. Nah, jadi hasil-hasil dari karya kalian. Nah, ini Bapak nyebutin karya kalian karena kalian yang buat. Ya, karya kalian, produk yang kalian buat. Nah, itu selesai di sini. Nah, balik ke rumah, kirim ke email Bapak. Jadi Bapak juga punya dokumen dari tugas kalian. Ya, Bapak bisa memeriksa langsung ya. Oh, yang kalian buat ini seperti ini ya. Bisa ya? Bisa. Nanti emailnya Bapak akan share di grup email Bapak. Selanjutnya tapi tidak ada nanti yang pakai ini Pak, saya mau kumpulin pakai flash disknya untuk Bapak. Tidak, jangan seperti itu ya. Ini tugasnya Pak, ada di flash disk, tinggal silakan colok Pak di laptop Bapak. Oh, jangan seperti itu. Jadi kirim lewat email. Oke. Selanjutnya menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditetapkan. Nah, jadi kita akan mulai dari dasar. Dari dasar mungkin ya bukan mungkin lagi. Kita akan menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang sangat simpel, yang bisa kalian cerna, yang bisa kalian terapkan. Mungkin yang sangat dasar ya. Karena kalau langsung tinggi takutnya lupa. Takutnya stres. Langsung apa? Langsung tinggi. Enak dong. Langsung tinggi kan? Jadi bahasa pemrograman nanti Bapak akan tentukan alat software kita yang akan kita gunakan. Semisal nanti kita akan gunakan Notepad++, kita bisa gunakan Sublime Text dan yang lainnya ya. Nanti softwarenya itu ada di channel YouTube Bapak ya, ada 2 nanti yang kita akan pakai ya, yang simple. Dan di akhir-akhir nanti mungkin Bapak juga akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat blog. Jadi kalian selesai perkuliahan Bapak, kalian punya blog ataupun punya web sendiri. Contohnya siapa namanya? Sabda. Apa? Sabda. Sabda. Ya, seperti Sabda punya web sendiri. Webnya ngelola sendiri. Kan gitu ya. Oke, selanjutnya membuat proyek kecil dalam bentuk laman web berkaitan dengan data pribadi. Ini salah satu hasil dari tugas-tugas kalian ya. Dan yang terakhir, selalu aktif dalam diskusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, silakan jawab atau kalian nanya ya.
Alhamdulillah tadi sudah kita terapkan bahwa kita lihat sendiri tadi itu ada yang nanya, ya, aktif, alhamdulillah aktif. Dan hal-hal yang perlu disampaikan ini tadi ya, pakai alma mater. Terus untuk preferensi selalu kita gunakan media selain spidol suka. Bapak akan untuk referensi juga Bapak akan selalu update di YouTube. Silakan tonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan share and comment di channelnya Yusuf Avatar Channel. Nah, say halo dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke. Nah, siap-siap ya. Siap-siap dihubungi sama Endos. Oke, jadi sampai di mana? Kelelawasaan. Bukan kelelawasaan berarti kalian mungkin balik ke sini, bukan. Bukan berarti boleh tidur, bukan. Tetapi memberikan kelelawasaan buat kalian bawa air minum silakan. Ya. Tapi sampahnya bawa air minum saja, bukan cemilan ya. Ya. Untuk kan kita ini butuh utama, kita butuh cairan ya. Mana tahu kalian itu keringat, dehidrasi ya. Kan kita di AC nih, kekeringan. Ada yang sudah bermimpi, wah Pak, nah ini kayak di gurun pasir Pak, walaupun dingin ada kekeringan. Udah ya, silakan mau bawa air minum di tempat yang kalian punya ataupun terserah kalian. Yang penting boleh silakan. Oke ya, nggak apa-apa kan? Mau? Mau. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Puasa. Oke, ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Pakaian baik untuk pertemuan kita hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa